الحمد لله الحمد لله الذي وفقنا لأعمال الجارية، والصلاة والسلام والبركات على خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والذرية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang mulia ini, di Sayyidul Ayyam ini, kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan apa? Tentunya dengan memperbanyak amalan saleh, memperbanyak dalam kehidupan kita, apalagi di bulan puasa ini, dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan melambatlah. Ini tema yang akan saya ungkap dalam khutbah hari ini. Artinya apa ya Bismillahirrahmanirrahim? Hari ini di detik-detik akhir dari bulan suci Ramadan. Ramadan janganlah cepat berlalu. Ramadan kami asik dengan amal ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bismillahirrahmanirrahim, janganlah kesempatan yang baik ini, waktu-waktu yang baik ini justru kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap mudah-mudahan apa yang menjadi amal ibadah kita hari ini, dari qiyamul lail, tilawatul Quran, kemudian berinfak, bersedekah, berbuka puasa, dan amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan ini semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan telah sempurna melakukan amal ibadah sehingga pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menggunakan kata Ramadan dengan kata ayyaman ma'dudat. Artinya adalah hari-hari yang dapat dihitung atau terbatas. Ini menandakan bahwa Ramadan hanyalah waktu-waktu tertentu saja yang Allah berikan, yang Allah kasih bonus kepada kita semuanya, hanya 30 hari atau 29 hari. Maka kalau kita lihat dari bulan Hijriah yang ada 29 atau 30 hari, inilah kesempatan yang baik bagi kita untuk bisa memaksimalkan diri dalam rangka merengkuh, menghiasi diri kita dengan amalan-amalan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita cas dalam 1 tahun dengan bulan suci Ramadan. Begitu juga Bismillahirrahmanirrahim, Allah menegaskan ayyaman ma'dudat, waktu-waktu tertentu. Artinya hari ini Ramadan akan berakhir, akan kelar. Maka siapapun yang hari ini belum memaksimalkan diri, ambil kesempatan itu.
Minimal kita, ya, minimal kita menghatamkan Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan. Kalau yang sudah banyak, maksimalkan. Karena ada door prize khusus yang Allah berikan kita di Asrul Awahid. Begitu juga apabila rahmakumullah, agar kita betul-betul bisa memaksimalkan diri di akhir Ramadan yang Allah berikan kepada kita, yang tentunya itu adalah bulan kemuliaan bagi kita. Ikhwatiddin rahimakumullah, Ramadan ketika belum datang kita mengharapkan dengan senang, dengan gembira. Kenapa? Karena kita tahu bahwa bulan Ramadan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampunkan dosa-dosanya. Kita membiasakan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bulan ditutupnya pintu-pintu neraka. Ini menjadi semangat kita untuk melakukan ibadah. Maka kemudian antara kemuliaan ini Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Qur'anul Karim sebagai hudan, petunjuk bagi hati-hati yang merana, dari hati-hati yang gundah. Bahwa ini petunjuk datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hudan minallah wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan dari petunjuk tersebut wal furqan, pembeda antara hak dan batil. Artinya apa? Di bulan Ramadan ini Allah cuci bersih orang-orang beriman untuk mendapatkan, merengkuh, meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW juga menjelaskan tentang keberkahan Ramadan ini. Idza jaa Ramadan, ketika datang Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup-tutupnya pintu neraka. Wa sufidatis sayatin, dan setan-setan dibelenggu. Artinya apa? Ramadan ini segala kebaikan, semangat untuk melakukan kebaikan, peluang untuk mendapatkan kebaikan dibuka luas karena terbukanya pintu-pintu surga. Kemudian hal-hal yang mengajak orang kepada kemaksiatan, yang mengajak orang kepada kedurhakaan, yang mengajak orang kepada permusuhan, itu ditutup. Kenapa? Karena pintu-pintu neraka ditutup. Kemudian yang menjadi dawai atau menjadi pendorong orang melakukan kemaksiatan itu ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sufidatis sayatin, dan setan-setan itu dibelenggu. Artinya apa? Tidak ada dorongan untuk melakukan maksiat. Maka kita bisa maksimalkan untuk menghatamkan Al-Quran 10 kali, 20 kali, minimal mungkin 3 kali atau 2 kali. Kalau yang tidak bisa menghatamkan Al-Quran sekalipun, sungguh sangat rugi baginya. Rasulullah SAW menandaskan, ragima anfu rajulin, celaka seseorang. Rasul menandaskan 3 kali, ya. Idza dakhala alaihi Ramadan, yaitu ketika Ramadan masuk kepada dirinya, masuk waktunya kepada dirinya, summa salaha, kemudian Ramadan itu berlalu habis, falam yughfarlah, dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi ketika selesai akhir Ramadan justru kita tidak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Ada di neraka itu sebuah tempat, ya, yang diisi bagi siapa? Yang diisi bagi orang-orang yang berbuka, ya,
di siang Ramadan dia tidak melakukan puasa. Ada. Waliyadzubillah kalau kita masuk sampai ke sini semua. Maka maksimalkan diri ini, mumpung kesempatan. Masih berapa hari lagi? 6 hari lagi kalau tidak salah. Ya. Dan ini juga ada satu keberkahan yang Allah berikan hanya khusus hamba-hambanya yang beriman. Allah jelaskan dalam surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr." Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quranul Karim di malam kemuliaan. Dan tahukah kalian apa itu malam kemuliaan? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ini waktunya. Rasulullah menandakan kepada kita tahari al-asrul awahir. Cari ya. Coba perhatikan 10 hari terakhir. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita sebagai seorang beriman. Tidak ada malam yang istimewa kecuali malam Lailatul Qadar. Kenapa? Lailatul Qadar khair min alfi syahrin. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung 1000 bulan itu ada 83 tahun lebih 4 bulan. Artinya apa? Kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar di hari-hari ini, maka cukup, kita nggak usah beramal. Bahasanya tidak perlu beramal karena mencukupi kehidupan kita. Walaupun kita tetap melakukan amalan baik. Jangan sampai peluang-peluang ini hilang. Maka Rasulullah SAW, apa yang disampaikan oleh Ummu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya, ketika datang 10 terakhir, Rasulullah SAW ahya lailahu, ya, menghidupkan malam-malamnya, ya, menghidupkan malam-malamnya, wa iqadha ahlahu, kemudian juga membangunkan keluarganya, istri-istrinya dibangunkan. Hayo sama-sama, mari kita raih Lailatul Qadar. Jangan sampai ya 10 hari terakhir ini lewat dan kita tidak mendapatkannya. Ya, wasadda mi'zarahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikatan, ya, ikatan tubuhnya, atau bahasa kita adalah ikat pinggangnya. Artinya apa? Artinya ketika Rasulullah SAW mengencangkan ikatan pinggangnya, artinya Rasul tidak lagi berurusan dengan dunia. Ya, Rasul mengkhususkan 10 hari terakhir, ya, 10 hari terakhir untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sangat merugi ketika akhir Ramadan, di mana puncak ya kenikmatan kita bisa beribadah kepada Allah, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, kita bisa bermaiyatullah, justru kita lebih ramai mendatangi mal-mal, tempat belanjaan, atau persiapan untuk lebaran. Justru masjid menjadi sepi. Ini sangat sayang sekali. Ya. Ini sangat rugi sekali. Ya, kita mungkin sudah memikirkan pulang kampung, kita sudah memikirkan hal-hal yang sifatnya rutinitas. Padahal kalau kita bisa maksimalkan di asrul awakhir ini, di 10 hari yang terakhir ini, kita bisa menjadi derajat yang paling mulia. Apa? Yaitu derajat al-muttaqin. Apa pahala bagi derajat al-muttaqin? Adalah surga. Bahkan Allah memberikan 4 sungai yang ada di surga. Ya, surga dari air susu, surga dari air madu, surga dari air khamar, dan surga dari air yang adem. Ya,
yang barang siapa minumnya sekali, ya, barang siapa meminum sekali air surga, kita tidak akan dahaga selama-lamanya. Ini Allah berikan kepada kita. Maka yang menjadi topik terakhir adalah apa yang dikatakan oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan tentang akhir dari Ramadan, ya. Dia mengatakan, ya ibadallah, inna syahra ramadana qad azama ala rahil wa lam yabqa minhu illa al-qalil faman ahsana fa'alaihi wa man ahsana fihi fa'alaihi at-tamam wa man farrata fihi falyakhtimhu bil hasanat. Wahai hamba-hamba Allah, sungguhnya bulan Ramadan telah bertekad untuk pergi dan tidak tersisa darinya kecuali sedikit waktu. Maka siapa yang telah berbuat baik di dalamnya, hendaknya ia menyempurnakannya, dan siapa yang telah lalai, maka hendaknya ia menutupnya dengan amal-amal kebaikan. Lataiful Ma'arif. Wa fillah rahimakumullah, berbahagialah kita bagi yang sudah memaksimalkan diri di bulan suci Ramadan, dari tilawatul Quran, dari tadabbur Quran, dari ta'lim, dari halaqatul Quran, dari belajar Al-Quranul Karim, mengajarkannya, dari menjadikannya hatam Al-Quran berkali-kali. Ini adalah kesempatan kita. Bisa jadi Ramadan ini adalah terakhir bagi kita semuanya. Ya, tahun kemarin saya masih berhubungan dengan murabi saya, yaitu Ustaz Bali. Ramadan hari ini dia dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Baru saja 2 hari kemarin dia meninggal. Ya, karena operasi saraf. Artinya apa? Kita tidak akan menemukan momen-momen terbaik kecuali di bulan Ramadan. Maka hendaklah kita bisa memaksimalkan diri, manfaatkan waktu-waktu yang tersisa ini. Kalau yang belum pernah hatam, selesaikan supaya bisa mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Minimal, ya, para salaf itu menandaskan, ya, 10 hari Ramadan itu kita bangun malam-malamnya. Kalau perlu sampai sahur, supaya kita mendapatkan apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu gampang ciri-cirinya, yaitu ketika pagi hari tidak ada sinar matahari, langit itu tercerah, tidak ada awan pun, suasana agak sedikit mendung. Kalau kita menjumpai, oh berarti tadi malam kita mendapatkan Lailatul Qadar. Manfaatkan, mumpung masih ada 5 atau 6 hari lagi untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita mendapat derajat muttaqin di akhir Ramadan, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semuanya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsani, wasyukru lahu ala taufiqi wasyukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun, fa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha fa innallaha azza wa jalla yaqul يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله وملائكته يصلون على النبي فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا محمد وبارك على إبراهيم كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعن جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر المجاهدين اللهم انصر المجاهدين في غزة وفي فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أهلك الكفرة والمشركين والصهاينة من اليهود والنصارى ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وأهلنا ولكل من حق علينا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.